Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Teman-teman, tetap semangat ya, dan juga jangan patah semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan kalau kalian ingin keluar rumah, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, ataupun menggunakan hand sanitizer. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai semangat mengikuti pelajaran. Teman-teman, kalau menurut teman-teman nih, dari gambar ini, apa sih maknanya? Ada guru yang sedang berinteraksi dengan murid-muridnya. Oke, maksudnya ialah, biasanya kan ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran, guru-guru akan memberikan semangat kepada teman-teman atau memberikan motivasi kepada teman-teman agar teman-teman semangat dalam belajar dan bisa mencapai atau mendapatkan nilai yang memuaskan. Benar atau tidak? Kenapa guru-guru melakukan hal seperti itu? Nah, kenapa sih guru-guru harus memberikan motivasi terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran? Karena biasanya banyak di antara kita yang mungkin sudah merasa malas duluan sebelum pembelajaran dimulai. Kurang semangat, kurang gairah, atau baru sebentar aja nih pelajaran dimulai, kita sudah merasa letih, capek, dan bahkan nguap terus. Padahal kita nggak habis ngelakuin hal apa-apa. Benar atau tidak nih teman-teman? Coba siapa nih di antara teman-teman yang biasanya kalau dalam kelas suka seperti itu? Nah, seperti pada gambar yang tertera di layar kalian. Nah, padahal hal itu kebiasaan-kebiasaan siswa yang tidak baik, sesuai dengan statusnya sebagai anak sekolah. Terus kalau misalkan nih teman-teman, kita tetap dalam keadaan seperti itu kalau lagi belajar, ada gak sih dampaknya? Tentu aja. Kalau misalkan hal seperti itu terus berlanjut, maka kita akan sulit untuk memperoleh hasil belajar yang kita inginkan. Kita bisa mendapatkan nilai 0 karena kita tidak fokus dengan materi yang diberikan oleh guru. Kita jadi dimarahin oleh orang tua, karena mungkin orang tua mempunyai harapan agar kita memperoleh nilai baik, tapi malah kita mendapatkan nilai buruk. Padahal ya teman-teman, kita tahu dong pastinya kalau orang tua itu sudah berusaha mati-matian untuk mencari uang demi membiayai sekolah anak-anaknya. Dan tentunya akan menimbulkan rasa kecewa pada diri orang tua. Nah, agar hal seperti itu bisa kita hindari, tentunya kita harus melakukan langkah-langkah dalam mengikuti kegiatan belajar. Apa yang pertama? Ialah niat. Nah, sebelum kita ingin memulai pembelajaran atau ingin mencari ilmu, tentunya kita harus membulatkan tekad untuk mencari ilmu dengan kita niatkan dalam diri kita bahwasanya kita ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Karena niat itu adalah fondasi untuk langkah-langkah berikutnya. Yang kedua ialah kemauan yang kuat. Nah, kalau misalkan nih kita ada kemauan untuk belajar, tentunya kita akan fokus dalam belajar. Kita akan berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Meskipun hal ini harus diiringi dengan usaha yang keras
perjuangan yang gigih, dan semangat yang berkobar-kobar. Tapi kalau misalkan kita ada kemauan tanpa usaha, sama aja itu kegagalan. Nah, kalau kita memiliki kemauan beserta dengan usaha, tentunya kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Lalu, perhatian. Nah, kita harus memfungsikan alat pendengaran kita dengan sebaik mungkin untuk mendengarkan penjelasan atau keterangan dari guru kita yang sedang mengajar dan juga memberikan materi kepada kita, agar kita bisa memahami materi-materi yang diberikan secara baik. Misalkan, mana sih materi yang penting untuk kita bahas, atau mana sih materi yang penting yang harus kita pahami dengan baik, seperti itu. Lalu selanjutnya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini kan berarti memusatkan pikiran kita kepada satu hal saja dan tidak ada yang lainnya. Misalkan, ketika belajar, ya sudah, kita harus berkonsentrasi hanya dengan belajar saja. Tidak bercanda dengan teman ataupun melakukan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Lalu ada apersepsi. Apersepsi ialah pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada dipersiapkan untuk menerima hal-hal dan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, biasanya kan kalau di kelas ini kita dituntut untuk mengikuti pembelajaran secara aktif dan juga kreatif nih teman-teman. Nah, jadi sebagai seorang pelajar tentunya kita harus pandai untuk mendengarkan uraian dan memasukkannya dan mengolahnya juga di dalam otak kita. Apersepsi ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, membaca atau mengulangi pelajaran yang telah diberikan, lalu membaca materi berikutnya. Jadi kalau misalkan guru tersebut menerangkan materi, kita udah mengerti terlebih dahulu, jadi kita akan mudah untuk menangkapnya. Dan yang ketiga, membaca buku-buku lain yang berhubungan dengan materi kita. Lalu ada catatan. Nah, misalkan nih, kita mendapat seekor burung dari hasil buruan, tapi kita tidak mengikatnya dengan erat-erat. Nah, pasti hasil buruan tadi akan lepas kembali, benar atau tidak? Nah, perumpamaan ini sama juga dengan berburu ilmu, teman-teman. Kalau misalkan nih, kita dapat ilmu, tapi nggak kita tulis, bisa saja kita lupakan. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan ilmu dan kita tulis dengan catatan yang lengkap, bersih, rapi, atau jelas dan mudah kita baca, itu adalah sebagai pengingat. Seperti itu. Dan yang terakhir, bertanya. Semua materi yang disampaikan oleh guru itu pasti adalah gudang ilmu untuk kita. Nah, kalau misalkan ada yang tidak kita pahami, lebih baik kita bertanya kepada guru kita, atau bertanya kepada orang yang mungkin kita anggap ia mengerti tentang itu. Karena hal itu penting agar kita benar-benar mengerti apa sih materi yang disampaikan oleh guru kita. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, lalu hal apa yang harus kita lakukan agar semangat belajar? Yang pertama, teman-teman harus sarapan pagi. Karena dengan kita sarapan pagi, kita berarti mendapatkan energi dalam tubuh kita ya, sehingga kita bergairah untuk mengikuti pembelajaran. Karena biasanya nih, diri kita suka tidak beres karena kekurangan energi akibat tidak sarapan. Selanjutnya, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, kalau teman-teman suka dan sering telat tidur, atau mungkin teman-teman tidur sampai larut malam, pastinya kalau di sekolah teman-teman akan merasa ngantuk kan? Benar atau tidak? Nah, dan mata teman-teman akan terlihat merah.
Oleh karena itu, karena kita masih muda dan berada di bangku sekolah, coba kita usahakan tidur kita paling lambat pukul 10 malam. Selanjutnya ialah hindari persoalan yang belum waktunya difikirkan. Biasanya nih, kita juga melibatkan diri kita dengan persoalan-persoalan yang belum atau tidak mesti kita cimpungi. Karena hal itu akan mengganggu pembelajaran kita. Yang keempat ialah jadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Terkadang kita melihat sekolah sebagai tempat yang membosankan karena kita harus belajar ataupun mengerjakan tugas dari guru. Tapi cobalah teman-teman melihat sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Karena hal itu akan membuat kalian senang berada di sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya ialah menjaga kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik ini kan tidak perlu atau tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak. Kalian bisa dengan makan buah dan juga sayuran, serta banyak minum air putih. Dan yang lebih penting, menggunakan waktu istirahat dan tidur dengan baik. Selanjutnya ialah menyenangi guru daripada pelajarannya. Pasti terkadang kita suka tidak menyukai guru sehingga kita juga tidak menyukai pelajarannya. Tapi seharusnya cobalah kita untuk berusaha menyenangi guru. Karena kalau kita sudah senang dengan guru itu, pasti kita akan menyenangi pelajarannya. Tapi kalau misalkan nih, kita tidak suka dengan guru itu, pasti kita juga gak suka pelajarannya. Jadi kita malas untuk ikuti pembelajarannya dia. Tapi coba teman-teman, meskipun ada guru-guru yang menurut teman-teman mengesalkan, tapi cobalah untuk menyenangi guru itu, sehingga kalian juga menyenangi pelajarannya dan mengikuti pelajarannya dengan aktif. Oke teman-teman, inilah materi kita hari ini. Saya harap teman-teman menjadi orang yang bijaksana dan semangat dalam mengikuti semua mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Meskipun kita dalam kondisi seperti ini, tapi tetap semangat ya. Saya harap materi ini dapat teman-teman pahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.